Hai gengs, back with Medinda di channel aku. Kali ini aku akan membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang ingin berubah karena dirimu. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Video aku, video kamu, video kita. Oke, kita mulai aja ya. Energi kamu ke seseorang yang ingin berubah karena dirimu. Ini berubahnya lebih baik ya. Gak mungkin kan berubah tidak baik. Ini berubah ke arah lebih baik, bukan berubah sikap seseorang ya. Ngerti gak? Ngerti lah ya, udah pada pintar, cerdas, smart. Energi kamu ke seseorang yang berubah karena dirimu. Energi kamu galau. Kok jadi kamu yang galau? Energi kamu galau, sedih, bingung, agak stuck. Kamu juga kayaknya udah effort ke dia. Kamu suka teringat dia. Ada banyak hal yang ingin kamu sampaikan atau kamu komunikasikan. Kalian lagi diam-diaman dan merasa hubungannya udah putus, selesai, atau berantakan. Kamu menjaga jarak atau menutup diri, dan kamu melihat ada perbedaan sosial, status sosial, insecure. Kamu ngerasa dia lebih dari kamu, bisa juga. Atau kamu ya menjaga jarak atau menutup diri dari dia. Energi seseorang ke kamu, dia lebih fokus ke material things daripada relationship. Ada keinginan buat move on juga, dan ada seseorang mungkin yang bikin dia berubah atau dominan terhadap dia. Jadi gini, sikap dia berubah, mungkin ada seseorang, pihak lain, wanita lain gitu ya, yang mempengaruhi dia. Atau bisa juga dia ngerasa kamu lebih dominan dalam hubungan ini. Ada rasa kehilangan, sakit hati. Ada yang sakit hati karena perdebatan di antara kalian. Dekat tapi gak terlalu banyak bicara antara kamu sama dia. Agak memanipulasi perasaan atau menutupi apa yang dia pikirkan dari kamu. Ada rasa cinta ternyata. Ya, ada feeling, ada cinta juga. Aku lihat di sini. Seseorang ingin berubah karena dirimu. Seseorang yang bingung ingin melepaskan kamu atau enggak. Mungkin ingin melanjutkan juga berat menurut dia hubungannya. Seseorang yang merasa ada perbedaan sama kamu. Akhirnya dia ragu untuk menjalani hubungannya sama kamu. Dia suka cari pencerahan juga dan mempertimbangkan sih hubungannya sama kamu. Merasa ada jarak, ada rasa menyerah untuk hubungannya ini, dan agak tertutup. Orangnya suka overthinking, dia pasrah sama hubungan kalian. Dari rasa cinta dan perasaan itu dia merasa ada ikatan sama kamu. Mungkin dia suka ngebayangin kamu juga. Kayaknya ada jarak antara kamu sama dia. Satunya ada yang cuek diam, satunya ada yang pura-pura cuek. Pernah ada sebuah komunikasi yang intens antara kamu sama dia. Orangnya agak-agak keras kepala. Dan ada yang energinya positif. Orangnya baik gitu, positif ya. Seseorang berubah karena dirimu. Aku tuh suka ngeblank ya. Apa temanya? Saking kebanyakan tema. Seseorang ingin berubah, ada yang di sini terikat hubungan cinta segitiga, atau bisa juga sebenarnya ya masih fun aja hubungannya, belum terlalu serius ya. Dan bisa juga dia dekat sama beberapa orang atau ada option lain selain kamu. Ada rasa kehilangan tapi dia nggak terlalu banyak yang dia lakukan ke kamu juga.
galau sih sebenarnya dia tuh. Ini kayak hubungan apa ya? Ya galau hubungan cinta segitiga tapi pura-pura cuek atau pura-pura nggak cinta gitu ya. Kamu juga mungkin ngerasa dia biasa-biasa aja ke kamu. Karena energinya mungkin masih fun. Belum serius itu kelihatannya. Dan kalian tuh nggak terlalu banyak komunikasi atau mungkin ada yang di fase diam-diaman juga. Ada beberapa hal yang dia pertimbangkan tentang hubungan ini. Nah, ini relate banget. Ada seseorang yang mau berubah nih, kayak bertransformasi. Orang ini sih sebenarnya ada feeling, tapi kayak nggak mau sebenarnya melepaskan kamu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bikin dia realistis dan harus melepaskan kamu dan nggak bisa bersama mungkin. Ada seseorang yang fokuskan kamu juga aku lihat. Seseorang ingin berubah, seseorang yang mungkin ya sempat ada di komunikasi dia tuh cuek atau nggak ngerespon kamu atau nggak membalas komunikasi dari kamu. Seseorang ini memilih untuk diam. Di dalam diamnya itu sebenarnya dia sedih. Kenapa sedih nih? Dan ini ada chaser dan runner, semakin dikejar malah semakin menjauh. Tapi ada juga yang menjauhnya karena emosi, kesel, atau marah. Ketika berjauhan dia malah jadi berpikir kayak banyak lamun, banyak galaunya. Mungkin ada orang-orang terdekat dia yang kayak kasih pressure atau tekanan ke dia. Jadi dia bimbang harus ambil keputusan di hubungan ini. Dia clueless banget tentang hubungannya ke depannya akan seperti apa sama kamu ya. Dan ada beberapa hal yang dia pertimbangkan, itu yang bikin dia kayak berat buat hubungan ini. Orangnya cukup keras kepala sih sebenarnya. Ketika dia mempertimbangkan itu, dia banyak bertanya, minta advice ke orang-orang sekitar juga. Harus seperti apa, bersikap, harus gimana nih sama hubungannya. Dan di sini ada rasa takut ya, takut nggak tahu nih takutnya karena apa. Ketika mungkin kamu makin dekat atau makin atau kamu entah kamu mengejar dia atau mendekat ke dia, di situ dia ada rasa takut. Makanya mungkin juga ketika kamu makin mengejar dia malah makin menjauh. Dan di sini ada seseorang yang memberi batasan, ya. Ada yang kasih self defense, itu mungkin yang takut tadi itu yang aku bilang ya. Seseorang ingin berubah karena dirimu. Adalah seseorang yang mungkin ya banyak orang yang suka sama dia. Seseorang yang cukup mapan, emosional stabil. Seseorang yang cukup mapan, finansial stabil atau karirnya stabil. Seseorang yang kayak punya magnet ya, love label. Ibaratnya banyak orang yang suka sama dia gitu ya. Gampang orang untuk tertarik sama dia. Tapi sebenarnya tipenya dingin ya. Cool gitu maksudnya. Walaupun banyak yang suka, dia tipenya cool orangnya. Cukup intuitif juga, cantik, ganteng, dan menarik. Seseorang yang agak sensitif. Dia well educated, berpendidikan. Dan orangnya nggak seperti usianya juga. Mungkin terlihat lebih muda padahal udah tua. Atau seseorang yang masih muda tapi terlihatnya tuh dewasa banget. Nah, jadi nggak sesuai sama usianya. Orangnya berkarisma, charming, dan orangnya agak baperan ya. Agak baperan tuh agak-agak sensitif gitu loh guys maksudnya. Dan dia itu kadang orangnya tuh suka kayak kode-kode juga ya. Kayak kasih kode-kode daripada menunjukkan apa yang dia rasakan. Makanya tadi aku bilang ada seseorang kayak memanipulasi. Dia nggak menunjukkan apa yang dia rasakan. Tahu-tahu misalnya dia kabur atau ghosting aja. Padahal dia ada tuh sesuatu yang bikin dia bingung atau bimbang. Tapi dia nggak mau ungkapin itu ke kamu. Tahu-tahu pergi aja gitu ya. Padahal kamu ngerasa baik-baik aja mungkin hubungannya. Seseorang
karena dirimu. Seseorang yang orangnya sih sebenarnya hangat ya, karakternya hangat, penyayang, kelihatannya tuh baik ya, kayak angel, kayak malaikat. Dan mungkin juga kamu bisa ngelihat kalau dia tuh punya feeling, dia punya perasaan, mungkin dia juga menunjukkan perasaannya ke kamu. Dan tapi orangnya tuh agak-agak tertutup. Gimana ya, dia menunjukkan perasaan tapi agak-agak tertutup. Mungkin beberapa ada yang kayak pengen move on, atau kamu hadir ketika dia lagi move on. Orangnya sifatnya let it flow aja, mengalir. Dan sikapnya itu tenang ya orangnya, nggak gerasak berusuk atau pecicilan. Low profile juga, dan ada yang agak childish, kekanak-kanakan, maunya tuh diperhatiin gitu loh, dimanja, mungkin agak-agak clingy juga. Dia seseorang yang sulit untuk membuka hati. Mungkin ya ini nih kelihatan dia banyak yang suka kayaknya ya. Mungkin dia nggak gampang untuk membuka diri, membuka hati. Ketika kita dekat itu perlu layer demi layer untuk tahu dia tuh seperti apa aslinya. Dia seseorang yang sabar, punya banyak mimpi, keinginan, dan mungkin di usia-usia lagi berkembang juga. Orangnya penyayang, nurturing, ada jiwa yang kayak pemberani. Pemberani itu gimana ya maksudnya? Orangnya tuh apa ya? Pemberani, atau dia tipe yang kayak suka kasih support kamu gitu loh. Mendorong kamu untuk hal-hal baik. Dan dia seseorang yang percaya sama dirinya sendiri juga. Orangnya mungkin love language-nya physical touch, orangnya emotional feeling banget, tipe yang tadi kan agak sensitif nih, relate nih, kalau dia tuh orangnya lebih emosional tentang perasaan. Emosionalnya tuh bukan yang marah ya, tapi emosional tuh apa ya, emosional tuh jenis-jenis yang seseorang rasakan, ada sedih, happy gitu ya. Emosional tuh bukan marah aja. Dan dia seseorang yang apa nih, mungkin kamu sama dia pernah intens ya. Iya, pernah intens, dan dia juga sempat fokusin kamu juga, aku lihat. Seseorang yang hidupnya cukup secure ya. Kamu juga mungkin ngerasa deket sama dia tuh, ngerasa tenang, nyaman, bisa juga. Seseorang yang protektif, melindungi. Dan kayaknya banyak orang yang suka atau sayang sama dia ya. Dan dia itu anak rumahan juga, ada yang dekat sama keluarganya. Orangnya mungkin kalau ngomong itu kayak soft spoken. Orangnya juga respect, menunjukkan rasa respect ke kamu, menghargai atau menghormati kamu, menghargai batasan-batasan yang kamu berikan juga mungkin. Seseorang yang suka ini juga ya, dia tuh anak rumahan tapi juga suka keluar-keluar, go outside. Gimana nih? Aku juga bingung nih jelasinnya ya. Nah, go outside tuh kayak apa ya, kadang dia suka keluar rumah tapi nggak jelas keluarnya tuh ngapain, kayak cari udara segar aja gitu. Go outside, get some fresh air, nah gitu tuh. Go outside-nya tuh karena dia suntuk, dia stres, dia jenuh gitu di rumahnya. Seseorang yang punya banyak ide kreatif, dan dia itu ada yang lagi berusaha untuk healing, ada yang lagi pengen berubah sih aku lihat nih.
Dia seseorang yang udah pernah kamu kenal, ibaratnya mungkin seseorang dari masa lalu bisa juga ya. Ada beberapa yang dalam bidang hukum, pekerjaan, sekolah, atau bidangnya yang dia fokuskan. Orangnya pemikir nih, gampang overthink juga. Dan agak slow sih nih aku lihat pergerakannya dia. Mungkin kamu ngeliat dia kayak seseorang di masa lalu kamu, atau dia mirip kayak seseorang yang udah pernah kamu kenal juga. Seseorang ingin berubah karena dirimu. Seseorang yang ingin berubah karena dirimu, seseorang kayaknya bikin kamu sakit hati atau kesel, marah, dan kayak ingin minta maaf atau berusaha memperbaiki, atau dia sadar udah bikin kamu terluka atau sedih. Dia seseorang yang masih pengen baik atau masih pengen welcome ke kamu, tapi dia sadar untuk bersama atau bersatu tuh sulit untuk hubungan ini. Dan ketika kamu dekat atau kayak mendekat ke dia, dia malah agak risih atau kayak bingung harus kayak gimana. Kamu pernah ada konflik sama dia, ada perdebatan. Ini relate sama temanya ya, kayak ada seseorang yang ingin berusaha kayak ada seseorang yang kayak introspeksi atau ingin berubah ya, tapi ada rasa marah, emosi juga. Kadang dia marah emosi karena kamu juga nih. Ya, tapi ada juga yang entah ya, di sini yang femininnya agak cuek ketika merasa disakiti atau terluka nih. Seseorang ingin berubah karena dirimu. Dia seseorang yang friendly, baik, ramah. Kayak dia pernah menjanjikan sesuatu juga mungkin ke kamu. Dan dia seseorang yang sebenarnya baik ya di sini tipenya. Positif, baik, dan ceria mungkin orangnya. Agak-agak pemikir, mungkin apa yang dia pernah ngomongin orangnya tuh baik, manis, sweet, apa yang dia katakan gitu loh. Bukan yang red flag banget gitu, ngerti gak? Dan mungkin ada perbedaan culture, orangnya suka traveling, dan mungkin dia penyabar orangnya. Tapi sebenarnya dia lebih fokus ke finansial atau karir, aku lihat ya. Agak-agak memberi batasan ketika ada sesuatu yang dia pikirkan. Merasa dekat, tapi merasa ada jarak juga sama kamu. Dia ngerasa kalian sama-sama punya energi yang sama. Kayak misalnya kamu suka sama dia, dia juga suka sama kamu. Mungkin perasaannya juga sama besarnya. Seseorang yang merasa ingin berubah karena dirimu. Mungkin dia pernah manifestasiin kamu ya. Dia tahu zodiak, dia tahu tentang zodiak juga, dan entah religius atau suka berdoa. Orangnya keras kepala, mungkin dia sempat atau pernah mengabaikan kamu juga.
Dan ada beberapa yang mungkin guru, dosen atau apa ya, dia ahli dalam bidang yang dia jalani. Mungkin juga beberapa ada yang mentor. Mungkin ada seseorang yang fokus dalam bidang akademik, entah ada yang lagi sekolah atau lagi kuliah belajar. Dan ya benar tadi ini orangnya agak sensitif. Beberapa mungkin fire sign ya. Dia orangnya suka explore apapun. Dan beberapa ada yang suka pegunungan atau mungkin tinggal di daerah pegunungan yang sejuk. Kalau dia maskulin, ini maskulin yang meninggalkan duluan atau pergi duluan atau ghosting duluan. Ya berarti yang femininnya yang ditinggalkan. Dia merasa cocok sih sama kamu. Sebenarnya kamu kayak orang yang penting buat dia, kayak raja atau ratu. Ya, dia suka sama anak kecil atau mungkin dia sifatnya juga kekanak-kanakan yang tadi aku bilang sebelumnya. Dia suka ini sih daydreaming tentang kamu. Mungkin berjauhan jadi sering kayak halu-halu berharap gitu ya. Ada rasa kesepian, hampa. Ya. Orangnya agak-agak apa ya, misterius. Mungkin penyayang binatang, suka binatang, animal lover. Dia care sama binatang. Dan seseorang yang bekerja dalam bidang konstruksi mungkin, atau dia mencoba untuk membangun hubungan ini bisa juga. Nah, ini kan mungkin dia banyak keraguan, jadi dia mempertanyakan tentang hubungan ini. Pernah nggak dia ada di momen mempertanyakan hubungan ini ke kamu, tentang hubungan kalian, membahas hubungan kalian ini? Ya, questioning about you guys relationship. Perannya cukup powerful. Jadi dia tipe yang apa ya, menjalani hubungan ini nih ya terserah dia. Ketika dia ingin lanjut, ya dia lanjut, tapi ketika dia ingin udahan ya udah dia pergi gitu aja. Jadi hubungan ini tuh dikontrolnya sama dia gitu, ngerti kan? Kita cek kenapa seseorang ini ingin berubah karena dirimu. Seseorang ingin berubah. Nunggu kartunya jatuh, tapi bener-bener jatuh. Jatuhnya ke lantai. Seseorang ingin berubah itu karena ada di momen kayak kamu cuekin dia. Apa karena berubahnya juga bisa jadi karena gini ya, misal kamu cuekin dia, jadi dia sikapnya berubah. Bisa juga ya. Dari awal kan aku bilang ini berubahnya lebih baik ya, jadi kayak dia introspeksi terus berubah. Tapi ketika melihat alasannya bisa juga mungkin sikap dia ada yang berubah. Nah itu tapi karena kamu, contoh kamu cuekin dia atau kamu ragu sama hubungannya, akhirnya dia sikapnya berubah ke kamu. Bisa juga kayak gitu ya. Sikapnya berubah karena ada sesuatu yang dia fokuskan, jadi dia nggak fokus ke hubungan, bisa. Ada yang berubah karena mendapat masukan-masukan dari orang-orang terdekat tentang hubungan kalian. Ada juga karena komunikasi di antara kalian. Misal kamu membicarakan sesuatu terus dia nggak suka, jadi dia berpikir apa tentang hubungan kalian, akhirnya dia berubah. Ada yang berubah dari misal ketika komunikasi terus ada perdebatan, itu juga bisa bikin dia berubah. Berubah ketika ada jarak. Misal jarak kalian tuh jauh, jadi dia berpikir kayaknya karena jarak ini, misalnya kalian LDR ya, jauh banget. Akhirnya dia berpikir kayaknya sulit deh buat jalanin hubungannya. Akhirnya sikap dia berubah, gak yakin gitu karena jarak di antara kalian itu.
Ada yang merasa sulit buat jalanin hubungannya, kayak sulit gitu buat dihadapi hubungan ini. Dan ada juga yang berubahnya karena apa yang kamu lakukan. Ya, kamu melakukan sesuatu akhirnya dia berubah. Ada yang berubahnya ingin melupakan kamu, berusaha untuk melupakan atau move on. Ada yang berubahnya ketika ada masalah, terus dia ngerasa kamu cuek atau diam aja. Dan ada juga yang berubah ketika dia jujur atau terbuka, mungkin responnya seperti apa. Dia ngerasa sedih, dapat respon itu mungkin dari kamu. Akhirnya dia kayak ilfeel atau sedih ya. Ada juga yang berubah ketika mungkin dia ngerasa kamu dekat sama yang lain, kamu punya option lain, kamu cuek ke dia terus dia ngerasa kamu dekat sama yang lain, bisa juga kayak gitu. Tapi ada juga yang sikapnya berubah ketika dia mungkin ada dari mereka yang minta pendapat keluarga, orang tua atau orang yang dia percaya, orang yang dia tuakan. Dari situ dia kayak gak yakin sama hubungan kalian itu ya, bisa juga kayak gitu. Kita cek energi aja ya, energi seseorang yang berubah karena dirimu. Ini kayaknya energi aja deh terakhir yang kita cek. Energi seseorang, energinya ada beberapa yang masih baper ke kamu nih. Baper tapi dia bingungnya lebih ke hati-hati sih. Misalnya gini, dia takut nih kalau dia maju entar salah, dia mundur salah, dia diam pun salah. Nah itu jadi dia hati-hati untuk menghadapi kamu, hati-hati bersikap ke kamu juga, perkataan demi perkataan dia jaga, takut kamu sakit hati. Itu juga bisa. Energinya dia ngerasa udah banyak hal yang dia keluarkan dalam hubungan ini, entah materi, entah effort, usaha ya. Energinya ada banyak hal yang sebenarnya pengen dia sampaikan juga, dan energinya lebih ke pasrah. Iya, lebih ke pasrah tapi kayak udahlah males atau gak mau gitu, mungkin capek juga bisa. Energinya merasa ada jarak sama kamu, kalian kayak diam-diaman saat ini. Energinya bisa juga lagi dekat sama yang lain ya, atau tebar pesona mungkin. Ada yang mau cuek aja, apalagi kalau dia tahu kamu lagi dekat sama yang lain, jadi kayak udahlah bodo amat gitu. Kesel mungkin atau marah ya, emosi. Ada juga yang kayak berharap apa ya, tapi ya berharap misalnya menjauh nih sama kamu, terus dia berharap dia menemukan seseorang ya, yang tepat untuk dia, mungkin seseorang yang baru. Ada yang apa ya, ada yang masih baper tapi cuek ke kamu karena perasaannya begitu dalam. Akhirnya dari baper dia yang dalam ke kamu, dia jadi ngerasa sedih atau sakit hati ya. Jadi kayak karena terlalu dalam perasaannya, jadi kayak sedih, sakit hati, makanya cuek sama siapapun yang mencoba mencari perhatiannya dia. Wow, energinya ada the lovers guys di sini. Sebenarnya ngerasa tertarik banget sih sama kamu. Yang tadi, karena tertarik banget akhirnya dia cuek sama lawan jenis manapun. Karena dia udah love struck ke kamu juga. Iya, bener. Kayaknya dari awal aku ada bilang dia tuh kayak manipulatif. Dia nggak menunjukkan perasaan dan apa yang dia pikirkan tentang kamu. Jadi kayak dia ghosting, akhirnya kan dia ngilang nih, bersembunyi atau menutup diri dari kamu. Sebenarnya dia punya feeling ke kamu, tapi dia menutupi perasaannya dari kamu itu ya. Energinya ada yang cuek aja, kayak berusaha menghibur dirinya saat ini. Ya tadi mungkin sedih, tapi ya udahlah, dia jadi ya udah mencoba be happy aja, cari kesenangan untuk dirinya sendiri. Karena kan dia udah agak cuek nih ke kamu ya. Kayak ada sesuatu yang terjadi sih, mungkin
yang bikin dia marah terus akhirnya cuek ke kamu. Ya, jadi at the end aku bisa bilang berubahnya ini karena terjadi sesuatu ya. Jadi nggak semuanya berubah ini berubah diri ke lebih baik gitu ya. Bisa juga berubahnya ya berubah sikap aja ke kamu. Ya, paham ya? Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak seseorang yang berubah karena dirimu. Tapi ada juga ya seseorang yang berubah ketika ya mereka sadar mereka salah ya, tapi berubahnya ketika udah berjauhan atau ketika hubungannya udah selesai sama kita, terus akhirnya dia tersadarkan kalau dia tuh bad influence atau bad person, akhirnya dia berubah, tapi berubahnya ketika udah gak sama kita ya, mungkin ada penyesalan atau apa. Zodiaknya ada Aquarius, Sagittarius, Aries, Taurus, Scorpio, Gemini, Leo. Ada inisial I, S, M, C, H, G, P, E, Q, T, dan L. Oke, itu aja geng. See you on the next video. Don't forget to stay positive with your mind and soul. Bye.